Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Luar biasa sekali. Luar biasa. Semua pembimbing rohani kita ini serba bisa ya. Terima kasih. Sampai itu kasih gambar hati itu ya. Luar biasa. Baik teman-teman, malam hari ini kita sungguh bergembira, kita mendapatkan begitu banyak kekhawatiran kita selama ini mengenai kerajaan Allah, apakah kerajaan Allah itu ada atau tidak, sudah datang atau belum, di mana letaknya, malam hari ini kita sudah dapat. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya, kita ada kesempatan bertanya kepada Padri. Silakan teman-teman, langsung saja dibuka mikrofonnya yang mau bertanya. Dari Surabaya mau tanya, Ya. itu kalau masuk ke dalam kerajaan surga itu lebih gampang onta masuk lubang jarum ya? Iya ya. Itu gimana nanti itu kan
bikin semangat jadi ciut gitu Rob Padri. Terus pertanyaan saya, kenapa Tuhan Yesus ngasih perumpamaan sebegitu apa? Sampai wow gitu loh, Patri. Tidak ada yang bisa masuk ya kalau begitu ya. Oke. Bisa langsung saya jawab kan? Ya, silakan Pak Roy. Ibu siapa dari Surabaya ini ya? Gaby. Nah, Ibu ini juga dulu kan waktu saya dengar juga itu bagaimana ya berarti kita susah masuk dalam kerajaan Allah ini. Nah, rupanya ketika saya membawa ziarah ke Yerusalem ada 3 kali, lalu rupanya di situ ada namanya lubang jarum. Jadi semacam pintu gerbang masuk ke Bait Allah itu atau Yerusalem. Nah, itu memang kalau unta itu kan mereka ada punya beban. Nah, harus diambil bebannya itu dulu baru bisa dia lewat. Karena ada bukan lubang jarum yang kita sekarang ini yang kita mengerti lubang jarum kecil ini, ada satu semacam pintu gerbang dia. Tapi kalau unta masih bawa bebannya itu tidak bisa dia lewat di situ. Tadi harus bebannya itu dibuka baru bisa dia lewat pintu itu. Semacam pintu sebenarnya, bukan. Jadi lubang jarum itu adalah semacam pintu. Tapi tidak begitu besar. Jadi jangan kita bayangkan lubang jarum yang ini, tidak. Itu perumpamaan Yesus itu. Tapi baru bisa lewat itu dia ambil bebannya dulu baru unta bisa lewat. Nah, jadi menarik sekali sebenarnya mengapa Yesus katakan itu. Ketika kita punya beban dosa dan apa-apa, kita harus lepaskan. Baru bisa kita masuk dalam kerajaan Allah. Oh iya. Jadi saya dulu berpikir juga lubang jarum yang ya sulit sekali lagi. Siapa yang bisa masuk? Yang paling kurus pun tidak bisa masuk. Kan ada juga perumpamaan bahwa jalan masuk ke surga itu jalannya sempit kan? Maka hati-hati yang gemu-gemu itu tidak bisa masuk itu. Yang nggak bisa masuk yang gemuk-gemuk. Menurunkan berat badan dulu supaya bisa masuk lagi. Nah, jadi itulah yang kita pikirkan selama ini ya. Tadi bukan lubang jarum itu, tapi memang ada. Jadi ini bagus sekali Yesus katakan itu. Karena harus dibuka bebannya itu, baru bisa dia lewat unta itu. Nah, itu juga kita ketika punya beban dosa dan apapun sulit juga masuk kerajaan. Jadi simpel sebenarnya kan, ya udah lepaskan beban, ya jaminan masuk. Seperti yang kita katakan tadi itu ya, jaminan bisa masuk kerajaan surga. Gitu Bu. Ya, terima kasih Patri. Ya, silakan teman-teman yang lain yang mau langsingkan diri supaya bisa masuk kerajaan surga. Jadi kalau ditraktir makan kita puasa ya, nggak usah makan. Padahal kita sukanya makan-makan ya. Itu dia. Tapi enggak apa-apa, nanti kalau ada orang dalam bisa lolos itu. Iya, ada Padre Pio. Ada Padre Pio kan, bisa nanti loloskan kita itu. Ada Bunda Maria. Berarti KKN dong ya Bu. Mantap lagunya Pater. Pater, mantap lagunya tadi. Mantap ya. Soalnya kalau Kauji tidak bilang mantap nanti digetok ya. Itu sudah di apa itu? Sudah disogok dia supaya milih mantap itu, bisa bilang mantap. Ya, silakan teman-teman, mungkin ada yang masih bertanya tentang tadi ya, kerajaan surga, kelihatan, tidak kelihatan, dan jaya. Nah, di dalam doa Bapa Kami sebetulnya kan juga ada makna itu ya Padre ya. Kerajaan surga yang sekarang dan yang akan datang ya. Kalau yang sekarang tadi itu ya itu tadi ya, Padre bilang apa tadi, hidup sejahtera, sukacita.
damai, begitu kita menciptakan sorga di dunia ini gitu ya. Itulah Tetapi kerajaan kita sudah tunggu ada. ya, Iya. satu yang jaya. Saya lihat Pak Eko mau bertanya. Silakan Pak Eko. Baik Bu Evo, saya tidak bertanya, hanya sempat diingatkan oleh Pater tadi, saya jadi ingat bahwa benar apa yang dikatakan Pater tadi, lubang jarum itu semacam pintu kecil atau Ya, gerbang kecil, benar. Saya pernah ke sana dengan Pater Robi Wawor, baru saya sadar, oh ternyata selama ini yang saya pikirkan itu salah. Walaupun saya kuliah teologi, kayak gitu-gitu. Saya iya, kuliah benar. teologi segala macam, saya pikirkan salah ternyata. Nah, pengalaman seperti itu akhirnya mengubah saya. Oh, jadi seperti ini. Beban-beban penderitaan inilah yang membuat kita nggak bisa masuk sebenarnya. Lalu sudah itu kita dibawa ke bawah. Nah, di situ mulai permenungan, akhirnya kita bisa lihat gereja ayam segala Ya, macam, tempat ke bawah lagi ke Yesus yang sengsara seperti itu. Nah, disitulah pengalaman-pengalaman yang memang kalau kita melihat secara khusus, kadang-kadang kita menjadi lemah, menjadi tidak percaya, keraguan-keraguan. Kok Tuhanku diseret-seret di tanah, ada puing-puing segala macam seperti itu. Nah, itu prosesnya untuk terima seperti itu agak lumayan berat. Nah, di situ juga nanti ada pengakuan dosa karena yang selama ini kita pikirkan atau pengalaman-pengalaman rohani itu apa ya, secara pikiran itu waktu itu benar-benar oh Tuhan itu padahal seperti itu, begitu lihat kenyataan di sana, loh Tuhanku diseret-seret di bukit-bukit apa ya, seperti tangga, ada anak tangga yang ada puing-puing itulah, itu sedih sekali. Lalu digantung di atas, kita lihat, nah seperti itu. Nah itu yang kadang-kadang menjadi sedih, ya pengalaman itulah. Dengan Pastor Fidelis tadi cerita, saya jadi ingat. Baik. Terima kasih Pak Pastor sudah ingatkan saya untuk tetap setia di dalam devosan Padre Pio ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan, Pak Eko badannya kurus, bisa masuk. Iya, Banding benar. kita yang gemuk-gemuk ini nih. Pak Edison, saya sudah mulai melebar, mulai harus melepaskan beban satu-satu. Iya, saya juga mau tanya juga ya, Padre ya, kan tadi selain kita melepaskan beban, nah pintu kecil itu kan kecil memang ya, yang melengkung begitu itu ya. Tapi selain kita terlepaskan beban, kalau kita lihat unta itu kan tinggi ya kepalanya kan. Kalau dia tidak juga menundukkan, merendahkan hati, maka dia juga tidak bisa masuk begitu. Jadi ada simbol-simbol yang pintu tadi kita pikir memang lubang jarum. Saya juga dulu pikirnya begitu, lubang jarum. Tapi begitu tahu, oh bukan pintu itu. Dan kita harus tunduk ya, artinya merendahkan hati kita. Nah ini menarik sekali, ada Ibu Teresia Saik ya. Nah, di NTT waktu itu di Alor ya, memang ini tahun 90-an begitu. Nah, waktu itu di sana itu dia penghasil jambu mente itu kan dari jambu monyet ya, apa? Ya, jambu apa namanya? Jambu monyet. Jambu monyet, bener ya? Nah, itu ya, dia jambu monyet, ada kenari juga di sana. Ya, jambu mente itu mentenya ya, jadi mentenya ya, itu. biji. Nah, lalu kemudian di sana penghasil itu, tetapi yang terjadi di sana itu adalah masyarakatnya miskin sekali, banyak kekurangan gizi begitu. Maka saya kemudian menggali lebih dalam lagi. Kan di sini kan ada banyak jambu monyet itu ya, banyak mente mereka bisa hidup dari situ. Nah, inilah kalau seorang katekis kita juga ya, jangan ini dia bilang apa? Ibu, kita kan sudah ada di dalam kitab suci bahwa orang kaya susah masuk surga daripada kita masuk lubang jarum. Jadi kita tidak mau kaya. Jadi dia tidak ambil itu karena itu tadi.
takut ya. Jadi kalau orang kaya itu ya susah masuk surga. Jadi dia mereka miskin ya. Ya itu teman itu tahun 90-an. Jadi saya waktu itu berpikir begini, waduh kalau kita juga memberikan pengajaran tentang pembelajaran agama yang keliru ya. Ya, ya. Nah, ya jadi terjadi seperti nggak ada yang berani jadi orang kaya, jadi kurang gizi. Ya. Iya, itu pemahaman menarik tentang tadi ya, apa namanya, unta masuk lubang jarum. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya atau juga? Ya, Bu Evo. Silakan. Terima kasih. Selamat malam, Padre. Saya Tris dari Atambua. Ya, ini malam. Terkait dengan Galatia 5 tadi, kedagingan, perbuat penyembahan berhala dan seterusnya, kemudian buah roh. Kita ini masih ada di dunia, Padre. Banyak hal yang tentu ada di sekitaran kita. Sementara kita harus berjuang untuk bagaimana supaya buah-buah roh itulah yang kita miliki. Karena itu pertanyaan saya, adakah cara yang mudah untuk kita mengurangi kedagingan kita dan kita memiliki lebih banyak buah-buah roh itu sesuai dengan Galatia tadi. Terima kasih, Padre, saya kembalikan. Baik, Ibu dari Atambua. Pertanyaannya sulit banget. Susah soalnya. Kalau memang ada jalan mudah itu, Bu, ya sudah banyak sekali sekarang yang mencari itu. Memang tidak gampang ini, Bu. Jadi memang benar itu. Bagaimana ya saya katakan, itulah daging lemah ya. Roh memang penurut tapi daging lemah. Itu dia. Nah, bagaimana caranya? Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan mudah. Itu pasti tidak ada. Kalau sudah ada itu ya pasti banyak para apa itu katakan ya udah buat saja dulu. Nanti ada jalan pintasnya. Tinggal tekan tombol ya udah masuk kerajaan Allah. Hanya bagaimana meminimalisir itu tadi tahap-tahap tadi itu apa pertobatan, ya, melatih diri untuk itu. Itu yang disebut latihan rohani. Nah, itu latihan. Nah, seperti yang dilakukan itu termasuk doa. Jadi melakukan doa, tapa. Jadi itu melatih diri sehingga nanti menjadi kebiasaan, habitat. Hanya itu saja menjadi habitat kita. Ya, yang umpamanya kalau hari ini marah-marah, kurangilah sehingga lebih banyak senyum. Itu saja latihannya. Senyum. Kalau pergi di jalan-jalan itu senyum-senyum saja. Nanti senyum-senyum sendiri. Nah, itu melatih diri namanya. Hanya itu saja. Lalu kemudian untuk menguji itu, ini, apakah yang saya lakukan ini memuliakan Tuhan? Kalau memuliakan Tuhan, teruskan. Tapi yang saya lakukan ini tidak memuliakan Tuhan, hanya untuk kesenangan sendiri, stop. Itu dia saja, itu aja warning mengukur itu. Kalau ini memuliakan Tuhan yang saya lakukan ini, teruskan. Tapi hanya untuk kesenangan sendiri, hanya untuk popularitas, stop. Itu aja apa. Jadi susah untuk menemukan cara mudah untuk itu. Iya, terima kasih Padre. Selamat malam. Pertanyaan saya, Padre. Iya. Waktu saya kecil, dikatakan ketika belajar katekismus bahwa tidak ke gereja hari Minggu itu dosa besar. Sekarang setelah saya dewasa, setelah tua lagi, membedakan dosa besar dan dosa kecil. Kalau dosa besar nggak boleh masuk surga. Lalu kalau dosa kecil bisa masuk surga. Mana yang disebut dosa besar, mana yang disebut dosa kecil? Apakah para koruptor itu dosa besar atau kecil? Nah, ini juga lebih sulit ini. Harus bawa ukuran itu kemana-mana kita itu.
bawa kiloan ini berat atau ringan. Tapi ya dosa-dosa ringan itu kan seperti marah, kan, dalam arti tersinggung. Nah, tapi kalau dosa-dosa berat itu seperti kebencian, iri hati. Nah, kan kebencian itu sampai kepada pembunuhan, kan? Bisa pembunuhan karakter. Nah, itu. Jadi apa dosa-dosa berat seperti itu menggugurkan. Gitu. Melakukan apa namanya? di luar nikah itu berzina. Nah, itu semua kan, tapi kalau dosa-dosa ringan itu ya udah ya kesilo kita memaki atau lalai. Nah, itu jangan suka disangka dosa itu lalai menegur orang yang apa itu dosa juga. Karena kelalaian kan itu dalam pengakuan kita kan kelalaian kan itu kelalaian kita. Jadi sebenarnya bisa kita bedakan mana yang ringan, mana yang berat, tergantung juga motivasi kita. Nah, seperti koruptor itu tergantung apanya, motivasinya, yang diperalatnya itu, yang dirampasnya itu kan merampas hak orang kan, yang bukan haknya. Nah, itu dosa berat. Ketika kita mengambil hak orang yang bukan hak kita, itu dosa. Jadi mengukurnya itu ya waktu supaya seperti tadi tidak ke gereja, supaya yang apa itu ya umpamanya kalau dia sakit, ya masa menjadi dosa dia tidak pergi ke gereja karena alasan sakit. Jadi bukan dosa berat itu. Tapi kalau sengaja dia besok saya tidak ke gereja karena saya main game di rumah atau saya mencuci, nah, itu kan sengaja. Nah, itu membedakan berat baik dalam hukum sipil juga kan bisa kita bedakan mana yang memberatkan, mana yang tidak. Beda umpamanya seorang ibu ya mencuri roti ya dengan seorang yang sudah punya dia mencuri roti yang sama. Ibu itu mencuri karena memang dia betul-betul sangat lapar. Nah, sedangkan yang orang itu dia mencuri roti hanya iseng saja. Dia punya sebenarnya dia mampu. Nah, itu soal motivasi juga. Itu kira-kira Bu, kita juga nanti dalam katekisme juga masih aja diuraikan itu mana dosa berat, mana dosa ringan. Tapi bisa kita ukur, kita lihat dalam tingkah laku kita sehari-hari mana yang berat, mana yang ringan. Itu dia. Dan itu bisa kita selesaikan lewat entah ringan atau berat dalam sakramen pengakuan. Kita bersyukur ya, umat Katolik itu bersyukur punya sakramen rekonsiliasi. Begitu kira-kira Bu. Jadi kaitannya Padre dengan Padre Pio sebagai Bapak pengakuan dosa, mengapa beliau mengutamakan ya, dan orang-orang yang datang mengaku itu ya metanoia betul ya. Dia kalau kita lihat kenapa sampai menunggu sampai ada kesempatan dikasih masuk, sampai dikasih kartu boleh masuk atau enggak, dan orang bisa menunggu lah. Kalau di sini sekarang berbeda ya dengan dunia yang sekarang ya, kita masuk ruang pengakuan dosa ya masuk mengaku ya, tapi kemudian mengulanginya lagi. Nah, lalu kan Padre Pio mengatakan seminggu saja tidak mengaku dosa itu sudah seperti perabotan yang penuh dengan debu ya, yang harus dibersihkan begitu ya. Jadi kaitannya dengan pembelajaran pada malam hari ini tadi menuju kerajaan Allah itu ya Padre ya, yang kalimat slide yang terakhir tadi ya, pertobatannya. Ya. Jadi
itu memang kalau belum bersih memang yang ada kan hati juga tidak tenang. Jadi ketika kita membersihkan diri, sama dengan kalau mandi kita kan, segar rasanya. Begitu juga, coba rasanya kalau kita keluar dari kamar pengakuan itu, plong rasanya kan. Nah itu yang kita nikmati sebenarnya. Bahwa kemudian kita jatuh lagi, ya bagi orang yang jatuh lalu tidak mau bangun, disitulah masalahnya. Dia jatuh, lalu dia tidak mau bangun, di situ masalahnya. Tapi kalau dia jatuh bangun, kecuali kalau terus-terus dia sengaja buat itu sudah melawan Roh Kudus lah itu. Ya. Jadi itulah sebenarnya kaitannya pelajaran kita seperti yang dibuat Padre Pio itu. Mengapa berduyun-duyun sama dia? Karena dia punya karisma. Dia punya karisma. Dan itu dia dapatkan penuh dengan pengorbanan, rasa sakit, sampai dia ditolak, dicurigai, macam-macam. Tapi dia tetap rendah hati. Itu dia. Nah, untuk menemukan orang seperti itu, ya bisa dihitung dengan jari pada masa-masa ini. Karena sudah masuk dalam ruang sekuler. Di sini pun saya selalu 2 kali setahun sekurang-kurangnya saya beri kesempatan. Ya, berapa nanti bisa dihitung dengan jari siapa yang datang ke pengakuan. Karena ada anggapan, padahal saya sudah terangkan, nah nanti pastor itu lihat dosa-dosa saya. Tahu dosa-dosa saya. Padahal ada komitmen kami, imam siapapun tidak boleh membongkar rahasia pengakuan. Itu tidak boleh. Itu sudah komitmen itu. Ya. Jadi, tapi itu juga namanya manusia selalu cari-cari. Ada dulu kesan di sini dicari pastor yang tua, itu baru. Agak tuli juga gitu. Tuli. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan menggelitik ya, Padre ya. Kalau misalnya begini, dia penjahat, katakanlah dia penjahat besar gitu ya. Kemudian dia masuk kamar pengakuan dosa. Pasti dia mengakui ya semuanya kan, dosa-dosanya. Di situ juga termasuk imam disumpah ya tidak akan membuka. Pernah demi kepentingan gitu, misalnya penyidikan dan lain-lain, enggak ya? Pernah kejadian ada seorang penjahat ini di Italia. Ini kisah nyata itu, bukan hanya di film itu. Jadi dia mengaku bahwa dia membunuh orang ini. Padahal baru dia punya niat mau membunuh itu, belum dia bunuh. Lalu pastor itu melepaskan imamatnya untuk mengungkapkan itu. Karena memang itu resikonya. Kalau membongkar rahasia bangun, dia harus keluar imamat. Begitu saya tahu. Dia keluar dulu untuk menyampaikan informasi sangat penting itu. Sehingga nanti akhirnya terlindungi orang itu tidak dibunuh. Itu resiko kalau imamat, janji imamat tidak boleh membongkar. Nah itu. Jadi memang rahasia itu sangat dijaga. Rahasia pengakuan dosa. Maka tak usah takut Bapak Ibu kalau mengaku dosa bahwa dibongkar rahasia pengakuan, tidak. Yang menurut kami yang kami pelajari dan kami lakukan ya, tidak. Sekarang kita makin yakin ya, jadi nggak usah takut, jangan lagi cari yang tua dan yang sudah mulai pikun. Iya. Lupa. Dan pernah dengar cerita itu, ada pengakuan anak-anak kan, di anak-anak di depan, lalu di belakang juga ada beberapa ibu hamil. Lalu rupanya pastornya memberi penitensi. Nah kepada anak-anak itu, lalu entah mengapa juga pastor ini kasih penitensi kepada anak-anak kecil ini, salto di samping altar itu, salto. Lalu tiba lagi giliran ibu hamil itu, dia tidak mau lagi
mengaku dosa, dia pergi. Lalu ditanya mengapa? Oh, nanti disuruh pastor itu salto saya. Sampai padahal kan penitensi itu kan mungkin ya supaya tidak ada kenakalan anak itu kan. Nah, itu. Kadang-kadang kan hanya melihat contoh itu, yang lain menjadi kendor. Ya, itu hal kecil sepele sebenarnya. Satu lagi Pak Ted. Apa lagi? Satu lagi Pak Adli, ya. Ketika kita masuk pengakuan dosa, kan kita akan mengatakan, ya Bapak, ampunilah semua dosa-dosa saya. Ya. Tetapi waktu itu kan kita tidak akan menyebutkan semua dosa satu persatu. Ya, mungkin ada yang masih kelupaan atau memang tidak disebut. Apakah semua dosa besar dan kecil diampuni setelah penitensi? Setelah diberikan itu pengampunan, absolusi. Ya, tapi kadang-kadang tersugesti kita bahwa jangan, belum saya lakukan ini. Sebenarnya sudah dilepaskan, malah ketika kita dipermandikan pun sudah dihapus semuanya. Tapi kadang-kadang kan tersugesti kita, jangan-jangan saya belum lakukan ini. Padahal ketika diberi absolusi itu, yang besar, yang kecil, semua hilang. Iya. Ini juga kan keyakinan kita, tapi kadang-kadang kita tidak yakin. Makanya kata Yesus, imanmu menyelamatkan engkau. Jadi kalau ada keraguan, ya kembali lagi. Ya, kalau kita yakin itu sudah, ya udah lepas. Ya, kan imam itu meneguhkan, kamu dilepaskan kok. Itu dia. Meneguhkan. Sehingga kita yakin bahwa saya sudah dilepaskan. Itu. Nah, tapi kalau kita masih ragu, jangan lagi, belum mengaku dosa sekali lagi. Iya. Ya, oke Pak Adli. Ya. Terima kasih Pak Adli. Baik, teman-teman, ada yang Ibu Kencana mau bertanya? Iya, silakan. Iya, tanya. Ini kan masa pandemi udah 3 tahun ya Pak Adli ya. Kan kami nggak pernah ngaku dosa. Itu bagaimana ya Pak Adli ya? Nah, Bapak Uskup kemarin juga kan, dan Bapak Paus juga mengatakan ada absolusi umum. Tadi saya katakan juga kan ada absolusi umum. Nah, apa-apa, karena ini kan kita dibatasi oleh suatu kondisi yang sangat urgen ya. Makanya kita percaya bahwa itu Tuhan mengampuni kita. Amin. Ya, dan juga kan sekali lagi kita membutuhkan kepastian itu imam, tapi kita juga secara pribadi bisa juga kan mengaku di hadapan Tuhan. Iya, iya. Bisa. Iya. Ya memang di rumah juga dosa sendiri sih. Iya, bisa. Enggak ke gereja atau di tempat romo gitu. Ya. Tapi ini penting untuk meneguhkan bahwa itu kita dilepaskan. Amin. Maka nanti kalau sudah lepas pandemi ini ya kita mulai darurat ini, situasi darurat istilahnya. Tapi bukan berarti dalam situasi darurat itu nanti kalau kita menumpuk terus dosa-dosa kita, tidak. Kita melepaskan itu juga, Tuhan pasti ampuni kita. Amin. Amin. Iya, terima kasih. Ya, masih ada teman-teman? Kalau tidak ada, kita akan minta berkat penutup. Ada? Saya lihat dulu. Oh ya, silakan Pak Widito. Romo, kehadiran kerajaan Allah di dalam hati kita itu kami rasakan ketika anak-anak kami masih kecil-kecil ya Romo ya. Bahkan ketika itu dia ada kerinduan untuk bersekutu bersama. Jadi di situ ada damai sejahtera, ada kebenaran, dan ada kasih. Di situ hadirlah kerajaan Allah yang kita rasakan di saat itu. Namun
berkembang setelah anak-anak menjadi dewasa, yang masing-masing itu mempunyai kesibukan sendiri dan mempunyai yang macam-macam kemauannya secara pribadi gitu. Itu akhirnya perasaan untuk kehadiran Allah itu semakin berkurang. Terlebih sebagai orang tua yang tentunya semuanya agak menjadi berkurang, baik tenaga maupun yang lain itu menjadi berkurang, Romo. Itu menghadapi realitas yang kehidupan itu jadi semakin agak susah juga untuk merasakan kehadiran Tuhan, terlebih di dalam keluarga itu. Kebersamaan ataupun hal-hal yang lain itu sulit sekali untuk diwujudkan. Terutama juga ada masalah HP saja, masing-masing mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Jadi semakin kegersangan itu semakin kami rasakan, Romo. Ya tadi Romo untuk menyarankan untuk dalam langkah berikutnya itu ke arah pertobatan ya, Romo, ya. Itu memang betul sekali kami rasakan masing-masing harus bertobat, tapi pertobatan itu benar-benar juga harus kita benar-benar kita lakukan, dan hidup baru berikutnya itu ya kita berusaha untuk lebih baik gitu, Romo. Jadi yang kami tanyakan ya itu tadi rumusnya seperti Bu Teresia tadi menanyakan, rumusannya untuk kita itu dapat kembali merasakan kehadiran Tuhan seperti ketika anak-anak itu tadi masih kecil gitu, Romo. Baik, Pak. Tadi saya menarik ketika dibaca pesan Padre Pio ya, Bu ya. Dalam kegersangan, bagus sekali tadi kan? Ya, dalam kegersangan itu ketika kita mengalami Tuhan, justru itu akan lebih, makanya dikatakan tadi seperti lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, ini sekarang bagaimana memaknai kegersangan tadi itu, Pak? Walaupun memang begitu kan perkembangan iman kita. Jadi ketika dalam si kegersangan ini kita sadar bahwa bagaimana cara kita supaya bisa kembali, ya itu tadi. Cari akarnya. Di mana, mengapa sampai saya kegersang ini? Berarti saya kurang berdoa, saya kurang membaca kitab suci, saya kurang merasakan kasih Tuhan yang setiap saya kurang bersyukur. Ya, walaupun banyak sudah berumur sekarang, ketenaga kurang, tapi bersyukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Nah, hal-hal inilah yang melatih kita untuk kembali ke semangat awal, Pak. Karena memang ada kebosanan, ada kejenuhan, ada keputusasaan. Nah, untuk kembali ke situ, itu tadi, lihatlah setiap peristiwa dalam hidup kita ini campur tangan Tuhan. Jadi tidak gampang memang, tapi betul harus kembali lagi. Ya, yang katakan jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jadi tidak ada istilah menyerah, tidak boleh menyerah. Iya, itu dia. Ya, terima kasih, Romo. Ya. Padre, tanya lagi ya, Padre. Boleh. Ya, silakan Cik Gebi. Ya, itu beberapa, ini tapi di luar topik ya, Padre. Itu beberapa tahun yang lalu itu kan saya kalau nggak salah itu kan bahasa Latin ya, Padre. Misa bahasa Latin itu mau diaktifkan lagi ya, Pak Padre. Nah, itu kenapa ya, Padre? Nah, orang kan merasa bahwa misa bahasa Latin itu lebih nyaman. Ada yang merasa itu lebih nyaman, lebih pas. Ya, ritusnya itu juga lebih mengena. Nah, tapi ada juga merasa seperti anak muda sekarang untuk apa itu. Jadi memang ada apa istilahnya itu, ada orang yang menjaga
kebiasaan lama itu. Dan itu tidak salah. Kan yang penting di mana juga mereka merasa nyaman. Kan generasi seperti ibu umpamanya kan masih menikmati itu. Kami tidak lagi menikmati itu. Kan? Ya, tapi itu tidak bisa dibendung juga bahwa kalau ada orang yang menikmati itu oke, dihidupkan kembali, dan itu bagus menjaga tradisi. Itu tidak salah, bagus. Tapi harus dilihat juga peminatnya siapa. Nah, itu. Jadi sekali lagi itu tidak salah dan juga tidak boleh juga bertentangan dengan yang lain. Mengotot. Kan ada yang istilahnya itu konservatif dalam arti tertentu ya. Ada juga yang liberal, maunya tak usah lagi lah yang agak bebas. Nah, itu. Tapi kita pakailah jalan tengah, moderat. Ya itu. Jadi bagi kita, gereja kita sangat bagus, sangat menghargai itu. Kalau ada memang yang menghidupkan itu, silakan. Itu tidak salah dan itu malah bagus. Ya, sekali-kali, tidak selalu. Tidak selalu, iya. Itu dia. Jadi itu kekayaan kita itulah. Yang tua lah itu nostalgia, Pak Tori. Tradisi yang tua itu dia. Jadi tidak bertentangan, itu bagus. Tapi jangan dipaksakan juga kepada generasi muda kan, nah, boleh. Tapi siapa yang berminat silakan. Baik teman-teman, sudah puas atau masih ada yang masih mau bertanya? Kalau tidak ada lagi, ya saya sampaikan juga beberapa pengumuman bahwa tanggal 23 kan kita peringatan ya, peringatan Santo Pio. Kita akan perayaan Ekaristi, adorasi dan penyembuhan di Yohanes Bosco. Tetapi tanggal 22 malam adalah malam vigili mengenang detik-detik kematian Padre Pio. Nah, saya ingin bertanya kepada Padre Fidelis, apakah yang 22 malam kita bersama Padre Fidelis, 23 kita dengan Padre Andre di gereja, apakah Padre sudah punya agenda 22 malam? Kalau Zoom kan bisa? Ya. 20 belum. Saya usahakan. Jadi itu ini Padre, kita tidak bisa hanya macam vigili ya ke detik-detik kematian. Nanti kita lihat agenda dari Rotondo seperti apa prosesnya. Nanti saya akan share kepada Padre. Boleh, siap. Ya, 22 malam, jadi kita malam vigili, 23 kita misa. Ya, kemudian tentunya nanti pada saat Padre Andre akan berangkat ke luar negeri, ya kita berharap Padre Fidelis bisa hadir pada saat serah terima. Tanggal berapa rencana? Beliau sih pergi Januari. Mungkin nanti kita lihat Padre ya. Saya akan tanya apakah Desember atau November akhir, nanti saya tanya. Karena saya tahu kalau Desember pasti juga semua sibuk ya Padre ya, persiapan Natal ya. Nggak mungkin meninggalkan Gunung Sitoli ya. Benar. Ya. Tapi kalau Januari pertengahan masih bisa libur. Beliau sudah pergi, jadi Desember terakhir ya. Tapi nanti saya coba lihat lah, kalau November masih bisa mungkin November. Ya, jadi paling tidak tanggal 22 malam vigili kita bersama Padre. Nanti 23 misa kita dengan Padre Andre. Nanti saya cek lagi Pastor Adi apakah Oktober untuk ini. Tapi 22 September ini kan? Ya, 22 September iya. Nanti berarti kalau gitu bulan Oktober lanjutan ya Padre ya, pembelajaran amanat Agung Yesus ya. Boleh. Ya. Boleh, siap. Baik. Ya, nanti kita akan sesuaikan dengan jadwalnya Padre. Baik. Ya.
Baik teman-teman, ya kita berterima kasih pada malam hari ini, kita sungguh belajar banyak tentang kerajaan Allah, tidak perlu khawatir juga ya, kerajaan Allah memang pintunya sempit, bagi yang gemuk bisa menurunkan berat badan. Bagi yang banyak beban, lepasin tuh beban-beban. Ya, dalam bahasa sederhana begitu ya, dan mari kita ciptakan kerajaan Allah mulai dari yang tidak kelihatan, yang kelihatan, dan nanti menunggu ya, yang nanti-nanti. Sekarang kita siapkan bagaimana mengalami kerajaan surga seperti Pak Widito tadi, ya pada masa kecil anak-anak, dan mari kita jaga terus tetap kerajaan Allah itu ada, ya dengan apa? Dengan hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu yang bisa kita lakukan, ya. Itu sebagai summary daripada malam hari ini. Mari kita terus berlanjut. Salah satu cara tadi, Padre bilang juga kita dengan latihan rohani, kita sudah berdoa setiap malam seperti ini, juga salah satu jalan menuju ke sana. Ya. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman. Terima kasih buat Padre Fidelis. Dan kita akan kasih, Padre. Berdoa doa penutup, dan doa penutup mungkin dari kita minta berkat ya daripada Padre ya. Mungkin Pak Edison, silakan doa penutup. Baik, mari kita satukan hati, kita beri tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami kasihi. Malam hari ini, malam yang sangat istimewa. Engkau membimbing Padre Fidelis yang begitu luar biasa. Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Dengan karunia, urapan, pengajaran yang begitu sistematik, singkat, tersusun rapi, dan mudah dimengerti tentang kerajaan Allah dan keselamatan, dan akan lanjutkan lagi keselamatan agung, pewartaan agung dari Matius 28 ayat 19-20. Kami sungguh berbahagia, banyak pembimbing rohani di dalam grup Padre Pio Prayers Group 108, sehingga kami dapat belajar dari mana-mana, menambah wawasan, pengetahuan akan iman, akan cinta dan kasih-Mu. Ini karunia yang rahmat yang begitu besar. Kami persembahkan ucapan syukur yang tak terhingga, karena kasih-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu melimpah dalam diri kami semua teman-teman yang hadir. Kami percaya Bapa, kelanjutan ini lebih seru lagi. Kami mengharapkan banyak teman-teman yang mendengarkan dan hadir, namun juga melakukan firman ini. Karena Engkau katakan iman timbul dari pendengaran akan Allah. Dan juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman pun mati, menurut Yakobus 2. Maka malam hari ini Bapa, kiranya Bapa kami persembahkan ucapan syukur, terima kasih melalui hamba-Mu, Padre Fidelis, yang begitu mengasihi kami. Biarkanlah Kau berkenan melindungi, memberkati Padre kesehatannya sehari-hari di dalam pelayanan di Pulau Nias. Lindungi Bapa, jagalah, peliharalah Padre Fidelis ini dengan cinta dan kasih-Mu. Biarkanlah anak-anak-Mu semua senantiasa mendoakan Padre terus, biar Padre sehat, sukacita, penuh damai sejahtera, penuh dengan kebenaran dalam membimbing kami. Kami serahkan malam hari ini dengan berkat-Mu melalui Padre. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga doa-doa kita, semoga pengajaran kita, semoga keluarga-keluarga kita, dan istirahat malam ini dibimbing, dilindungi, dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Padre. Terima kasih, Padre.